Pendengar, saat lagi akan kita simak Nutrisi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Bersada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Halo, bagaimana kabar Anda pendengar di kesempatan pagi menjelang siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga ya. Hadir kembali Nutrisi Keluarga di tengah ruangan Anda. Dan hari ini kita bersama narasumber dari SLBB YRTRB, yaitu Mas Hudzaifah MPD, yang kesempatan pagi hari ini akan kita ulik bersama. Beliau salah satu guru di SLBB YRTRB Surakarta. Temanya adalah membaca permulaan huruf dan angka pada siswa tunarungu di SLB YRTRB. Kita sapa dulu, beliau sudah di tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hudzaifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali Rahman. Ya, wah ini Mas dan Pak ini. Sudah berkeluarga belum, Mas? Sudah. Insya Allah ya, sudah. Proses ya, sudah mendekat. Oh sudah. Sudah, alhamdulillah. Baik, benar ya, SLBB ya. SLB. B-nya itu untuk kategori tunarungu kan ya, SLBB itu. Ya. Kalau Mas Hudzaifah sendiri di sana guru apa, kelas apa gitu? Untuk tahun ajaran 2023-2024 ini saya diamanai untuk mendampingi siswa-siswi kelas SMA, kelas 12. Kelas SMA. Iya. Ada berapa siswa atau berapa rombel gitu, Mas? Kalau keseluruhan rombel ada 18 rombel, dari kelas 1 sampai SMA. Kemudian secara keseluruhan siswa berjumlah 107. Nah, cukup banyak juga untuk ukuran SLB. Sedikit ini ya kita ulik background dulu, Mas Hudzaifah. Kalau untuk mengajar anak-anak seperti ini, anak-anak tunarungu di SLB tunarungu ini, background pendidikannya seperti apa sih, Mas, gurunya ini? Mayoritas yang di SLB YRTRB itu backgroundnya dari lulusan program studi pendidikan luar biasa. Oh, program studi pendidikan luar biasa. Betul. Ada beberapa juga guru mapel juga ada, seperti bahasa Inggris itu juga ada. Iya. Baik, dan pagi hari ini adalah membaca permulaan huruf dan angka. Wah, seperti apa ini? Silakan selengkapnya, Mas Hudzaifah. Jadi mengajarkan membaca atau bagaimana ini? Untuk pengenalan permulaan ya. Membaca permulaan itu sendiri adalah kegiatan seorang anak yang mengawali aktivitasnya dengan pengenalan huruf-huruf melalui simbol-simbol yang nantinya akan dikembangkan untuk permulaan membaca. Itu biasanya di membaca permulaan tersebut biasanya diajarkan di usia dini. Kalau misalnya kalau di sekolah ya usia TK maksimal sampai kelas 2 SD itu membaca permulaan disampaikan. Begitu, Pak. Seperti apa ini? Apa ya namanya? Mungkin bisa ini tunarungu ya. Jadi tunarungu bahasa isyarat atau bagaimana ini? Karena secara umum sama ini tunarungu dengan yang normal untuk materi yang membaca permulaan itu sama. Dalam hal ini itu adalah aktivitas anak mengawali proses untuk supaya bisa membaca. Nah itu melalui membaca permulaan. Di dalamnya nanti
yang diajarkan kepada anak tersebut adalah mengenal simbol-simbol huruf A sampai Z begitu. Kemudian nanti dikembangkan menjadi mengenal suku kata, dan kalimat. Ini sama anak normal dengan tunarungu. Yang beda adalah di tekniknya nanti, yang untuk tunarungu itu lebih rumit. Lebih rumit daripada orang yang mendengar. Seperti gitu. apa rumitnya nih? Karena ada sebuah istilah bahasa itu karena kebiasaan. Bisa membaca itu juga karena terbiasa. Ya. Bahasa pun sama, kita bisa karena terbiasa kan. Karena terbiasa. Nah, karena kita bisa terbiasa itu karena meniru ya. Karena itu meniru dari awalnya mendengarkan, kemudian mengolah itu, kemudian bisa mengucapkan kembali. Nah, untuk kasus di anak tunarungu itu berbeda. Karena anak tunarungu sendiri kurang mendengar, memiliki hambatan dalam pendengaran. Iya ya, mengajarkannya kan gitu kan dia tidak bisa mendengar ya. Betul. Cuman melihat mulut kita atau gerakan apa Pak untuk mengajarkannya ini? Ya. Kita mengenalkan kepada anak tunarungu itu sama simbol, tapi untuk penyampaiannya itu tidak hanya sekedar mengucapkan A gitu. Tetapi kalau disampaikan, kalau dalam bahasa Arab itu ada makhorijul huruf. Ya, tempat keluarnya huruf gitu ya. Ada juga huruf A yang mudah saja. Yang awal yang diajarkan itu adalah huruf vokal untuk anak-anak tunarungu. A, I, U, E, O. A dan I itu proses keluarnya hurufnya berbeda. Posisi lidah juga berbeda. Posisi bentuk mulut dalam mengucapkannya juga berbeda. Nah, itu yang perlu kita ajarkan kepada anak tunarungu untuk membedakan A, I, U. Bagaimana supaya benar-benar dia bisa mengeluarkan huruf A. Bukan hanya sekedar mulut dibuka A, tapi juga dipastikan anak bisa mengeluarkan suara. Yang utama di sini adalah suara dulu. Bagaimana dia bisa mencontoh mendengarnya? Bagaimana? Mau mengeluarkan suara ini kan harus tahu contohnya seperti ini, gitu. Awalnya jauh sebelum mengeluarkan huruf itu sebenarnya ada deteksi bunyi, ada tes pendengaran anak dulu. Bagaimana kemampuan dengar anak? Itu harus diketahui dulu. Dalam pendidikan disebut asesmen gitu. Asesmen kita lihat kemampuan dengarnya anak tunarungu si A berapa. Misalnya kalau manualnya kita sampaikan bunyi, kita perdengarkan bunyi, anak itu bisa merespon dengan jarak berapa. Oh iya, dengan jarak tertentu. Kalau misalnya semakin jauh semakin nggak dengar semakin jauh semakin dengar. Oh, semakin dengar. Ya, semakin dia jaraknya jauh bisa mendengar semakin bagus. Oh iya. Begitu. Asesmennya itu. Iya. Kalau semakin dekat dia bisa mendengar, berarti kemampuan mendengarnya kurang baik. Semakin berkurang. Gitu. Iya. Nah, itu perlu diketahui dulu oleh guru. Dan masing-masing person anak ini beda-beda ya. Beda-beda. Selanjutnya kalau nanti bisa diketahui ada anak yang masih punya sisa pendengaran, ada anak yang benar-benar tidak bisa. Ngetesnya gimana mendengar. Secara manual misalnya kalau anak misalnya di pendengaran kita teriak ya, bunyi latar gitu. Kita teriakkan namanya dengan keras. Apakah anak bisa merespon? Misalnya kita nanti kalau kamu mendengar suara, lambaikan tangan misalnya. Kalau tidak mendengar, jangan lambaikan misalnya gitu. Itu untuk tes. Ya manualnya seperti itu. Kalau yang untuk medisnya ada tes pendengaran sendiri, ada tes audiometer dengan alat audiometer begitu. Nah, itunya caranya begitu. Dan itu menentukan bagaimana nanti ketika mengajari. Betul. Awal tadi ya, permulaan tadi. Betul. Supaya anak itu benar-benar bisa mengucapkan dengan
benar simbol itu yang disampaikan itu ABC itu kan simbol ya, dan bunyinya benar itu harus diketahui dulu. Iya. Maksudnya simbol tadi gimana? Simbol ABC itu simbol. Ya, simbol. Karena membaca itu kan dari mengenal simbol dulu, ABC sampai Z itu adalah simbol, kemudian disampaikan bunyinya. Bunyinya supaya dia bisa membaca harus berbunyi. Simbol itu harus dibunyikan. Saya membayangkan kan satu kelas ada beberapa siswa gitu ya, ada banyak siswa. Kemudian kemampuan mendengarnya juga beda-beda jaraknya tadi. Berarti tempat duduknya disesuaikan atau bagaimana itu? Ya, itu salah satu cara kita memodifikasi lingkungan belajar kelasnya. Misalnya yang paling kurang kemampuan dengarnya duduknya paling depan. Kalau enggak kita guru itu ada di tengah, anaknya di lingkar misalnya, mungkin bisa letter U gitu. Jadi yang paling depan misalnya itu yang kurang pendengarannya, misalnya yang samping gitu, supaya anak bisa menghafal bentuk bibir untuk dalam mengucapkan huruf itu, dan juga bisa mengucapkannya kembali. Untuk mengetes anak itu, kadang anak itu gini, dia nggak sadar dia bisa mengeluarkan suara atau enggak itu nggak tahu. Karena nggak mendengar. Iya. Salah satu cara supaya anak itu tahu bahwa dia itu mengeluarkan suara adalah pasti ada getaran di sini. Kalau getaran merasakan. Pasti ada getaran. Kalau berbunyi ini pasti bergetar. Kita ajak anak untuk jadi kalau ngomong sambil pegang sini. Misalnya A. Kadang gitu aja. Karena dia merespon dari apa yang diperintahkan guru adalah tapi belum mengeluarkan suara. Nah, supaya dia mau mengeluarkan suara, kita sini loh. Ini coba pegang tenggorokan ibu. Ini kalau mengeluarkan suara itu harus ada getarannya. Lalu dia tahu. Nah, betul. Kalau kita ulang-ulang, ya, paling dasar adalah vokal. Yeah. Untuk bisa membaca itu paling dasar vokal. A, I, U, E itu harus dikuasai dulu. Ini tadi di kelas berapa ya? 1 TK. Iya, sejak dini TK. Dini. Kalau yang Mas Ludaifa ajar SMA udah lewat ya nih? SMA sudah lewat. Tinggal saya nambahi kosakata. Mungkin yang ada yang konsonan yang belum maksimal bunyinya. Ada beberapa kosakata yang sulit. Iya, pasti itu. Karena banyak kendala. Apa itu yang sulit? Misalnya P, G. Iya, itu bentuk mulutnya hampir sama. Iya ya. Dan suaranya harus beda. Itu yang perlu pembiasaan. Saya bisa bayangkan bagaimana tingkat kesulitannya, kemudian tingkat kesabarannya mengajar ini. Betul. Luar biasa ini. Karena kalau anak siswa itu kesulitan membaca, ya nanti pelajaran selanjutnya akan kesulitan. Modal pertama adalah membaca. Permulaan itu harus dikuasai. Membaca permulaan ya. Untuk mengenal simbol tadi. Baik. Silakan dilanjutkan. Kalau angka bagaimana yang angka itu? Angka sama. Angka itu simbol yang berbunyi, yang bisa dibunyikan, yang bermakna 1. 1 ini harus dibaca. Angka 1 ini harus dibaca 1. Itu adalah satu kata. Jadi di situ ada konsonan S, vokal A, konsonan T, dan vokal U. Itu harus dibaca dengan jelas. Di pembaca permulaan itu harus bisa itu dulu. Bisa sudah menguasai vokal, lalu menguasai konsonan, mulai dari yang mudah sampai yang sulit. Yang paling mudah itu misalnya M.
M. Ini B ini. Kalau ini B. Nanti kalau ditambahi vokal A jadi ba. Awal untuk mengucapkan B-nya itu harus sama posisinya harus bahasa Arab ya. Ba juga dari tertutup. Ya. Babi gitu. Bu sama kayak. Iya. Nanti B, huruf B ditambahi U jadinya bu. Mulutnya harus benar. Karena nanti kalau mulutnya beda ya suaranya beda. Dan dipastikan anak harus mengeluarkan suara. Begitu. Sebegitu apa namanya ya, tingkat kesulitannya baik yang mengajarkan maupun yang menerima pelajaran. Saya bisa nggak bayangkan. Biasanya ini berapa lama ini si anak dari awal nggak bisa membaca itu perlu berapa lama waktunya untuk bisa ini cara normalnya? Sebenarnya tergantung kemampuan anak juga. Iya itu. Karena juga ya. Tunarungu itu sendiri kadang tidak murni tunarungu, Pak. Maksudnya? Kadang dia juga ada kesulitan belajarnya. Ada retardasi mentalnya. Kadang ada tambahan hiperaktifnya atau ada autisnya sedikit misalnya. Itu juga semakin mempersulit ya. Untuk pengajaran. Kalau yang benar-benar tuli dalam hal ini tidak ada retardasi yang lain, itu lebih mudah untuk diajarkan. Malah lebih mudah ya? Mudah, benar dia lebih bisa fokus karena kan untuk kemampuan berpikirnya normal, cuma dia punya masalah di pendengaran saja begitu. Itu lebih mudah diajarkan daripada teman yang lain yang memiliki retardasi yang lain begitu. Ada tambahan yang lain. Tadi ada yang terlewat, misalnya sebelum anak belajar itu juga harus ada namanya pelenturan bibir kalau di anak tunarungu. Misalnya senam bibir lah, senam mulut, senam lidah gitu. Karena kebanyakan anak itu kaku, lidahnya itu terutama itu kaku. Gimana caranya itu senamnya? Karena ya kita nanti bisa lihat teman-teman di YouTube banyak juga ya. Misalnya begini ya, apa namanya? Nanti lidahnya bisa ditekuk di atas. Itu juga misalnya. Ini setiap akan pelajaran setiap pagi atau bagaimana? Ya, sebelum kita mengajarkan tadi membaca permulaan tadi, atau mata pelajaran yang lain, mata pelajaran khususnya kalau dia teman-teman kan ada program khususnya yang dulu pernah ya PKPBI itu. Nah setiap pemberian PKPBI itu juga ada senam lidah dulu supaya ya lentur, karena kan tidak biasa memakai bibirnya untuk ngomong. Iya betul. Pada beberapa yang kaku gitu. Itu harus disampaikan. Karena kan misalnya L itu harus ditekuk lidahnya ke atas. L. Kalau yang kaku ya susah nanti. Apakah mereka dari awal memahami Mas petunjuk-petunjuk jenengan dari guru, misalkan ini lidah ditekuk, ini gini kita, apa mereka memahami? Ya, kita contohkan, guru juga punya alat. Alat yang biasanya dipakai untuk terapi bicara seperti itu sama. Untuk memposisikan lidah. Gitu ada. Ya seperti itu gambaran dari bagaimana mengajarkan permulaan, membaca permulaan huruf dan angka. Ada yang ingin bergabung bisa kami tunggu di line telepon 02716381123 atau WA SMS 08139389.000. Kita masih bersama dengan Mas Hudzaifah, SPD MPD dari SLB YRT RW Surakarta. Kita akan kembali
Kita akan lanjutkan nanti Masnya setelah sesi pariwara yang berikut ini. Baik, kita masih di Nutrisi Keluarga siang hari ini, dan hari ini bersama dengan SLB YRTRW Surakarta, yaitu ada Mas Hudzaifah SPD MPD. Sebelum dilanjut ini menjelang PPDB ya Mas ya. Menjelang PPDB ini apakah nginden dulu atau bagaimana itu biasanya Mas? Untuk PPDB setiap saat itu dibuka? Ada. Iya. Ada yang datang ke sekolah menanyakan, terus inden juga saya mau masuk gitu. Karena memang sedikit ya. Sedikit, maksudnya tidak seperti sekolah umum gitu yang kita membuka terus banyak yang mendaftar. Kalau kita nanti membuka itu membludak, kita nggak bisa menampung semua, nanti malah kurang nyaman juga. Jadi setiap hari menerima ya, menerima kemudian nanti disesuaikan kelasnya atau bagaimana? Ya, ada proses asesmen juga nanti, ada kita lihat dulu anaknya seperti apa kemampuannya. Nanti kalau ada kemarin tuh yang mendaftar itu sudah umur 20-an juga ada. 20 tahun? Iya. Kalau kita masukkan langsung ke SMA tapi kemampuannya masih seusia SD, kita juga enggak bisa seperti itu. Iya, nggak bisa ngikutin pengajarannya juga nanti. Betul. Sudah dewasa tapi membaca permulaan juga belum bisa. Akhirnya kita turunkan. Kalau misalnya dari kelas 1 SD juga kurang nyaman juga, anaknya sudah besar. Seperti itu. Dan kapasitas di sekolah ini untuk 107 siswa itu sudah penuh. Oh, sudah penuh? Sudah penuh. Ya, alhamdulillah kita rata-rata 100 lebih lah. Maksimal 110, 15 lah ke bawah. Rata-rata segitu. Sudah kapasitasnya di sekolah. Jadi monggo silakan pendengar yang mungkin keluarga atau siapalah ya, mungkin keponakannya ada yang ingin sekali menyekolahkan, silakan tiap saat bisa ya, ditanyakan dulu ya. Setiap saat bisa datang ke sekolah. Mana alamatnya lengkapnya Mas? Jalan di Gumunggung. Ya, Gumunggung Gilingan. Itu tepatnya Rumah Sakit Merayat. Ya. Rumah Sakit Merayat ke timur itu ada Kelurahan Gilingan. Kelurahan Gilingan ya. Belakangnya selatannya Kelurahan Gilingan. Belakangnya sekarang persis ada bakso itu ya. Bakso patung kuda. Ya, dekatnya. Deket itu ya. Monggo silakan datang ke situ. Kalau teleponnya ada yang bisa di-share Mas? Kalau teleponnya ada, nanti kebetulan ada adminnya, WA juga ada. Kemarin juga beberapa kali ada yang WA menanyakan PPDB dari WA juga ada. Nomornya bisa dibagikan barangkali. Silakan nanti juga bisa buka-buka Facebook atau Instagram. Facebook juga ada. Apa namanya? Namanya apa? Instagram juga SLB YRTRW gitu. Surakarta. SLB YRTRW Surakarta. Untuk nomor WA-nya ini saya bacakan 0895 3722 60904. Sekali lagi Mas. Sekali lagi 0895 3722 60904. Itu silakan nanti admin untuk WA ya, tanya-tanya boleh atau apa yang dilihat dari Instagram juga nanti bisa. Nanti ada nomor HP-nya di sana. Oh iya. SLB YRTRW Surakarta. Silakan Instagram ataupun Facebooknya ya, untuk informasinya. Baik Mas Hudzaifah, kita kembali ke mengajarkan membaca permulaan huruf dan angka tadi ya. Berarti setelah per huruf bisa, nanti
Targetnya itu kalau permulaan itu berapa suku kata bisa membaca atau bagaimana itu, Mas? Sampai bisa membaca ya. Dari mulai awal tadi mengenal huruf, bunyinya, nanti kita tambah suku katanya, nanti menjadi kata. Selanjutnya gongnya nanti adalah bisa merangkai kalimat, bisa membaca kalimat. Memungkinkan nggak ya kalau siswanya salah satunya mungkin kita ajak siaran gitu, bisa komunikasi nggak ya, bisa mendengar, bisa? Nanti kesempatan yang akan datang mungkin bisa ya. Ya nanti kita ajak salah satu siswa mungkin. Ya. Kalau dengan alat seperti headphone dan sebagainya ini juga sudah kenal ya? Nanti bisa. Ya. Baik, nanti suatu saat bisa kita hadirkan dan kita ajak untuk di nutrisi keluarga. Jadi kalau sudah SMA, level SMA itu membacanya seperti apa, Mas? Sudah bisa lancar? Alhamdulillah lancar. Ya, karena nanti hubungannya kalau sudah SMA itu kalau yang tahun-tahun lalu ada ujian-ujian. Nanti kan juga menemukan soal di sekolah kan ada soal cerita, itu kan bercerita. Ya anak harus bisa. Yang penting tuh memahami dulu, membaca. Kalau sudah bisa membaca, memahami. Itu soal cerita membaca. Membaca itu juga kalau terlalu panjang itu sebenarnya juga sulit. Iya. Apalagi belum menemukan nanti istilah yang bermakna, misalnya kayak ya NKRI, itu kan juga harus dijelaskan. Gitu, misalnya istilah nanti ditemukan dalam soal reboisasi, itu bukan hanya sekedar membaca lagi, harus tahu artinya. Ya, makanya itu pentingnya membaca permulaan itu untuk jangka panjang. Iya. Itu penting untuk siswa SLB dan siswa yang nggak SLB pun juga penting. Apalagi yang SLB. Baca ini dari awal. Jadi saya punya pengalaman teman sebaya gitu nggak bisa baca, tapi naik bis juga bisa. Bisa pada saat itu naik bis tuh, Mas. Nah terus gue biar ini bilang tahu bis ini bis arah ke tempat tujuan itu. Katanya menghafalkan. Ngapal gitu tulisannya gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Untuk yang nggak SLB pun juga penting ya. Ya, misalnya mau nanti kan suatu saat setelah kehidupan di pasca sekolah itu kan nanti menuntut siswa untuk berkomunikasi dengan banyak orang, dengan tidak hanya sesama mereka tapi dengan masyarakat luas. Nah, maka dari itu di usia dini itu harus digenjot lah istilahnya, untuk membaca permulaan itu selesai di usia SD. Ya, kalau belum telat memasukkan ke sekolahannya ya. Betul. Karena tidak semua orang tua mungkin bisa mengajarkan cara membaca permulaan ini. Ya. Kalau dalam hal ini bagaimana Mas Hudzaifah, kaitannya SLB YRT/RW kan bagian dari Majelis Tafsir Al-Quran juga ya. Kemudian bagaimana penanaman keagamaan, sisi keagamaan dalam pendidikan di sekolahan ini pada siswa ini? Ya, kita di SLB YRT/RW itu ada, tidak semua Muslim. Oh ya. Masih kita sama seperti SLB yang lain itu, tapi nilai-nilai yang ada yang kita pelajari di Majelis Tafsir Al-Quran tetap kita terapkan ke anak-anak. Karena anak-anak tunarungu itu juga memiliki permasalahan dalam sosial. Oh iya ya. Anak-anak itu harus dipahami ilmu-ilmu agama. Itu harus kita kasihkan contoh. Tidak hanya sekedar kita kasih materi, kita ajak, harus dicontohkan. Maka itu pentingnya ilmu ya kita contohkan ke anak. Misalnya dari perilaku sehari-hari di sekolah, makan harus pakai
tangan kanan. Itu harus contoh. Anak tidak hanya sekedar dikasih rambu-rambu, dikasih tulisan-tulisan gambar. Itu kadang belum cukup. Karena mereka taunya dari melihat ya. Iya, meniru gitu. Ya. Meniru. Jadi kita kalau tidak melakukan itu bukan berarti mereka nakal, tapi karena tidak diajarkan atau tidak, belum tahu, tidak ada yang mencontohkannya. Makanya di lingkungan sekolah ini kesempatan Bapak Ibu guru untuk mencontohkan perilaku sesuai dengan syariat agama begitu. Ya, seperti itu. Dan pengalaman dari berinteraksi mengajar dengan siswa-siswa SLBB ya yang tunarungu ini, apa ada hal yang kendala atau hal yang mungkin terkenang menarik atau bagaimana ya Mas di penjaringan? Ya, kita gini Pak, dia merasa ya termotivasi aja dengan adanya anak-anak tunarungu ini di sekolah kami ya. Bahwa ya pertama itu kita memahami kuasa Allah ya, kuasa Tuhan, bahwa manusia diciptakan tuh sempurna itu dengan keragamannya. Kita bisa menemui anak itu ya anugerah gitu. Ya anugerah untuk guru-guru terutama. Kita bisa banyak bersyukur dengan mengajarkan agama, pendidikan kepada anak-anak itu. Jadi kita ataupun pendengar, kalau mungkin suatu saat anaknya agak nakal, agak rewel, ya yang sabar. Kita kalau melihat ke teman-teman di SLB tentu ada lebih bersyukur ya. Iya, itu anak-anak. Kondisi seperti itu kita harus lebih bersyukur karena banyak yang lebih tingkat kesulitannya. Seperti itu. Maka kita merasa sebagai guru kalau misalnya anak itu belum wah berarti kita masih ada yang kurang gitu. Malah gitu ya. Kita masih ada yang kurang. Apa yang belum kita sampaikan supaya anak-anak ini benar-benar nanti lulus sekolah itu benar-benar bisa mandiri gitu. Pikir saya seperti ini ya, karena tingkat intelijensinya berbeda-beda ya. Skill ataupun kemampuan mendengarnya berbeda-beda, tentu menangkap pelajaran juga berbeda. Standarnya bagaimana untuk naik ataupun tidak naiknya itu bagaimana Mas? Beda-beda juga dong ya. Tapi untuk situasi saat ini kan harus naik anak. Harus naik. Harus naik. Nggak ada yang tinggal kelas. Maka itu kita guru ya harus ngejot masing-masing siswa pada itu sama aja. Padahal itu satu kelas itu berbeda tadi ya, berbeda-beda kemampuan. Tapi kita guru harus bisa menguasai masing-masing siswa, harus menguasai berbagai macam metode belajar. Karena setiap anak ada metode belajarnya berbeda. Ketertarikannya juga berbeda. Bakat minatnya berbeda. Itu yang menjadi salah satu perbedaan di sekolah umum itu. Gitu. Kalau outing class itu juga ada. Outing class belajar di luar. Senangnya kemana tuh anak-anak itu? Senangnya biasanya di alam. Di alam terbuka, pantai atau yang pernah dilakukan di mana? Di alam ya seperti kemarin terakhir di kampung Banyumili dari Semarang, Ungaran atau itu. Di Ungaran sana. Yang alam-alam begitu anak-anak senang, mengenal alam ya. Nanti diajari bercocok tanam begitu, anak-anak senang. Kita terakhir juga akhir-akhir ini juga sering bekerja sama dengan pihak luar. Yang kaitannya dengan membekali anak
keterampilan. Kemarin juga pernah main ke Direktorat Pajak gitu. Kemudian diajarkan membuat roti, menjadi barista juga gitu. Iya. Nah itu kita harapkan yang seperti itu lebih masif begitu. Nah, supaya anak-anak pengalamannya itu bertambah. Ya, seperti yang kita harapkan ya. Demikian juga. Mas Hudzaifah, apa ini di penghujung perjumpaan kita mungkin ada yang ingin digarisbawahi, ingin ditekankan dari perjumpaan hari ini, silakan. Ya. Yang pertama untuk pemirsa dimanapun Anda berada, jika kita menemui anak kita sendiri aja lah, gitu ya. Jangan bosan-bosan, jangan merasa lelah untuk mengajarkan apapun ilmu agama atau sekolah dalam hal ini tadi seperti membaca begitu. Jangan bosan-bosan dan teruslah semangat, karena itu adalah anugerah dari Allah begitu. Ya kita selalu bersyukur aja keadaan apapun, keadaan anak kita itu di balik kekurangan atau hambatan anak kita tuh pasti ada kelebihannya. Ya, betul. Pintar-pintarlah kita mencari tahu, pintar-pintarlah kita mencari ilmu. Mungkin saat ini kan zamannya internet, ya bisa googling apa yang bisa kita berikan ke anak, berikan yang positif pastinya. Apa yang bisa kita berikan, apa yang harus kita hindarkan dari anak, kita hindarkan supaya nanti di kehidupan yang mendatang anak kita menjadi mandiri yang berkualitas di dalam keluarga, negara, dan juga untuk agama. Apalagi untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu kita harus lebih maksimal lagi. Yang orang tua yang memiliki juga lebih sabar, bisa bersabar, bahwa itu adalah banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan dalam membersamai anak-anak berkebutuhan khusus itu juga. Ya, baik. Terima kasih Mas Hudzaifah. Insya Allah sangat bermanfaat bagi pendengar yang siang hari ini bergabung di Nutrisi Keluarga. Untuk Anda yang ketinggalan ingin mengetahui lebih lengkapnya, Anda bisa buka di YouTube ya, di akun 102,2 Persada FM. Nanti bisa dilihat mana video yang Anda kendaki untuk disaksikan ulang begitu. Terima kasih Mas Hudzaifah. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat untuk semua teman-teman pengajar di SLB YRTRW Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak hal yang tentu bisa kita pelajari dari penuturan narasumber kita, Mas Hudzaifah SPD MPD dari SLB YRTRW Surakarta. Tentu menjadikan pelajaran tersendiri kita semuanya. Pendengar, sampai di sini gelaran Nutrisi Keluarga. Dan orang yang terkuat di antara kita adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Saya Ali Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.